Stadion JIS dipastikan jadi kandang baru bagi skuad Garuda. Erick Thohir janji beri kejutan. Proses WNI 3 pemain keturunan dipercepat sebab pendaftaran pemain tinggal 6 hari lagi. Jaiza semakin sangat diberitakan akan merapat ke Udinese, tinggal tanda tangan kontrak. Eliano Renders tiba-tiba muncul dan mengaku tak sabar jelang ronde ketiga. Tiket timnas Indonesia versus Bahrain dijual hari ini, benarkah langsung ludes hanya hitungan jam? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek timnas Indonesia Jaiza kembali dirumorkan menjadi incaran klub Serie A Italia. Kali ini adalah Udinese yang dikabarkan telah melakukan pergerakan. Udinese berpotensi ditinggalkan dua bek tangguhnya, yakni Omar Soleh dan juga Jaka Bijol. Karena hal itu, klub berjuluk Zabarete tersebut mengincar sosok Jaiza. Dikabarkan klub yang bermarkah di Stadion Friuli tersebut sudah melakukan kontak dengan agen pemain. Namun belum ada kesepakatan yang konkret. Agen Jaiza telah membuka pintu dari Udinese, tapi juga mendengarkan kontak dari tim papan atas lainnya yang datang dari Bundesliga dan juga La Liga. Di antara berbagai nama dalam daftar, salah satunya Jaiza dari Venezia. Profilnya sangat menarik, baik dari segi karakteristik teknis dan juga biaya, tulis laporan media Italia tersebut. Telah dilakukan kontak pertama dengan agen pemain. Belum ada kesepakatan, sang agen juga mendengarkan proposal dari tim papan atas, serta klub asing lain Bundesliga dan La Liga. Tapi sudah ada pendekatan awal dengan Udinese, sambung laporan tersebut. Disebutkan Jaiza masih fokus untuk membantu timnya untuk terhindar dari jurang degradasi. Namun jika akhirnya turun kasta, keinginan bek timnas Indonesia tersebut diyakini bakal bertahan di Serie A. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka kemungkinan Stadion JIS dipakai sebagai arena laga timnas Indonesia. Erick Thohir diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mendiskusikan kolaborasi dalam perbaikan infrastruktur Jakarta International Stadium. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia untuk bekerja sama dengan PSSI. Kerjasama ini akan difokuskan pada perbaikan akses transportasi publik dan juga penyediaan lahan parkir di JIS, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait masalah tersebut. Dalam pertemuan dengan Gubernur Jakarta, Erick Thohir juga membahas pentingnya sinkronisasi, terutama antara transportasi publik yang dikelola oleh Pemprov Jakarta dengan pemerintah pusat seperti LRT dan juga MRT. Sang Ketua Umum PSSI juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki banyak agenda. Karena itu tidak akan mungkin jika hanya terus mengandalkan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan stadion-stadion yang ada di Jakarta untuk pertandingan internasional. Sebagai Ketua PSSI, sekarang kalender tim nasional itu banyak sekali. Jakarta memiliki 2 fasilitas, 1 Stadion Gelora Bung Karno dan 1 Stadion JIS, kata Erick Thohir. Dengan pernyataan ini, maka bisa dipastikan Stadion JIS akan menjadi salah satu kandang timnas Indonesia untuk laga internasional. Proses WNI 3 pemain keturunan dikabarkan dikebut. Pasalnya, batas waktu pendaftaran pemain ke FIFA jelang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pada 10 Maret 2025 mendatang. Menpora Dito Aryo Tejo bergerak cepat dalam menindaklanjuti pengajuan naturalisasi 3 pemain tersebut. 3 pemain itu adalah Emil Audero, Joey Pelopesi, dan juga Dean James. Seperti diketahui, pengajuan pemain ini guna memperkuat timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Dito, pihaknya telah menerima dokumen pengajuan naturalisasi dari PSSI dan langsung meresponnya agar segera rampung. Bahkan ia mengatakan akan mengupayakan agar berkas 3 pemain tersebut dibahas di DPR RI secepatnya. Ini memang di timeline kami bersama Pak Erick Thohir sudah bikin rancangannya. Kalau dilihat batas waktu, harusnya keburu. Saat ini saya mau ke DPR, ujar Dito Aryo Tejo.
Diakui Dito bahwa batas waktu pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk pertandingan mendatang semakin dekat, sehingga percepatan proses naturalisasi menjadi prioritas. Apabila seluruh tahapan naturalisasi, termasuk persetujuan dari DPR RI, berjalan lancar, maka ketiga pemain tersebut dapat segera mengucapkan sumpah WNI dan membela timnas Indonesia. Mungkin pengambilan sumpah menjadi WNI di luar. Untuk lokasi akan ditentukan Kementerian Hukum, tutur Dito Aryo Tejo. Timnas Indonesia diawalkan bertandang ke Sydney untuk menghadapi timnas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad asuhan Patrick Kluivert akan kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Selanjutnya, tim Garuda akan menghadapi Cina di kandang pada 5 Juni 2025, sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Pemain keturunan Indonesia yakni Eliano Reinders mengaku sudah tak sabar bertemu dengan fans timnas Indonesia. Apakah dirinya akan dipanggil oleh Patrick Kluivert? Pemain serba bisa berusia 24 tahun tersebut menyampaikan ketidaksabarannya bertemu dengan pendukung timnas Indonesia dalam sebuah video singkat di akun Eredivisie Indonesia. Dalam video singkat tersebut, Eliano Reinders mengucapkan selamat berpuasa untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hai Indonesia, aku berharap menjadi Ramadan yang baik untuk kalian. Aku juga tak sabar bertemu dengan kalian di saat yang menarik dan di momen spesial ini bersama-sama, kata Eliano Reinders. Selamat berpuasa, pungkas adik dari bintang AC Milan Tijani Reinders tersebut. Ucapan dari Eliano ini pun disambut hangat oleh netizen tanah air, yang juga tak sabar bertemu kembali dengan bintang PSSI Zwolle tersebut. Apalagi pertemuan terakhir antara fans timnas Indonesia dengan Eliano terjadi hampir 5 bulan lalu, yakni saat skuad Garuda menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi di Stadion GBK. Sayangnya, di dua pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tersebut, Eliano tak diturunkan oleh Sintayong dengan alasan taktikal. Kini banyak yang meyakini pergantian kepelatihan dari Sintayong ke Patrick Kluivert akan membuat Eliano Reinders mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia. Namun apakah Eliano Reinders akan dipanggil dan diandalkan oleh Patrick Kluivert selaku pelatih anyar timnas Indonesia? Jika melihat posisi yang dimainkan oleh Eliano Reinders, tampaknya sulit bagi Patrick Kluivert untuk mengandalkannya di timnas Indonesia. Pasalnya Eliano sendiri bermain sebagai bek kanan di PSSI Zwolle musim ini. Sedangkan bos bek kanan timnas Indonesia seakan sudah memiliki pemilik. Pemilik pos bek kanan skuad Garuda sendiri diyakini akan dihuni oleh Kevin Dix dan juga Sandy Wells yang bermain di pos itu bersama klubnya masing-masing. Bila dibandingkan dengan Eliano, Kevin Dix dan Sandy Wells terbilang rutin tampil bersama dengan klubnya. Khusus nama terakhir, dirinya bahkan kerap tampil sejak pindah ke Yokohama Marinos. Sementara Eliano sendiri baru tampil 14 kali di musim ini bersama dengan PSSI Zwolle, di mana ia hanya 7 kali menjadi starter dan 7 kali menjadi cadangan. Parahnya lagi, Eliano bahkan tercatat 9 kali tak dimainkan oleh PSSI Zwolle di Eredivisie, meski dirinya berada di bangku cadangan. Dengan menit bermain kurang mumpuni bila dibandingkan dengan Kevin Dix dan Sandy Wells, maka ada kemungkinan Patrick Kluivert mengabaikan Eliano saat melawan Australia dan juga Bahrain. Tiket pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta telah dibuka pada hari ini. Mengutip laman resmi PSSI, tiket yang dijual pada Selasa 4 Maret 2025 disediakan melalui Finbuy Mandiri. Puluhan ribu lembar tiket disiapkan untuk mengakomodir animo supporter timnas Indonesia yang sangat besar. Untuk harga tiket yang dijual, PSSI menargetkan bahwa saat ini normal, berbeda dengan dua pertandingan sebelumnya melawan timnas Jepang dan juga Arab Saudi, yang diberi harga promo peluncuran aplikasi Garuda.id. Harga termurah yang bisa dibeli oleh supporter timnas Indonesia adalah Rp300.000 untuk tribun upper grade zona 1 hingga 12. Sementara termahal mencapai Rp1.750.000 untuk tribun premium zona barat dan juga timur. Namun harga tiket tersebut masih belum termasuk dengan biaya admin, biaya booking, biaya penanganan, dan biaya operasional. Artinya uang yang dikeluarkan bisa lebih besar lagi. Setiap pembeli tiket pertandingan juga diwajibkan memiliki akun Garuda.id. Karena ini untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan
mengingat dalam setiap pembelian tiket ada jaminan perlindungan asuransi. Namun meskipun terbilang sangat mahal, tiket timnas Indonesia tersebut menjadi buruan bagi para fans Garuda. Bahkan kabarnya, saat ini website tersebut sedang membludak pembeli ataupun pemesan tiket.